Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Filiana Soleha, NIM 193023, Prodi S1 Manajemen B. Saya akan mempresentasikan bagaimana kejadian Enron memotivasi reformasi tata kelola dan etika. Dosen pengampu, Ibu Kristanti Rahman. Kejadian Enron memotivasi reformasi tata kelola dan etika. Pertama, reformasi tata kelola dan akuntabilitas. Kedua, bencana Enron. Ketiga, tata kelola dan perubahan akuntabilitas hingga WorldCom. Keempat, dampak terhadap tata kelola, akuntabilitas, dan pelaporan, serta pada praktik manajemen. Kelima, dampak pada profesi akuntan dan praktik audit. Keenam, dampak pada tren etika bisnis. Dan terakhir, kesimpulan. Apa itu Enron? Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord, penyaluran gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Nah, selanjutnya yaitu reformasi tata kelola dan akuntabilitas. Ikhtisar dan timeline acara dan perkembangan multiplat besar dihasilkan guncangan krisis kepercayaan investor, korporasi, dan etika profesional yang mendukung pasar modal Amerika Utara dan nilai-nilai kepercayaan yang memungkinkan perdagangan modern. Presiden Bush dan para pemimpin di seluruh dunia memanggil-manggil jawaban dan solusi untuk memastikan kepatuhan nilai wajar publik dapat dukungan dan kepentingan publik yang diminta. Pada akhirnya, perusahaan pemerintah dan profesi akuntansi yang ditunjukkan perlu reformasi untuk memulihkan kepercayaan dan kredibilitas yang diperlukan untuk pasar keuangan bekerja secara efektif. Kasus Enron dimulai pada pertengahan Oktober tahun 2001. Enron memanipulasi pendapatan. Di tahun 2001, bulan Desember tanggal 2, Enron mengalami kebangkrutan dan menghancurkan nilai miliaran, khususnya investasi pensiun. Kesimpulan, pada kecurangan ini diperjelas bahwa para eksekutif senior memperkaya diri mereka sendiri melampaui keyakinan, sementara Dewan Direksi dan Auditor tidak menyadari hal itu. Enron eksekutif mengklaim kenangan buruk, ketidaktahuan, atau amandemen kelima di depan Komite Senat dan Kongres. Pemerintah tampak bingung menangani situasi ini. Bencana Enron.
Penyebabnya yaitu 1. Kegagalan Dewan Direksi dalam melakukan pengawasan yang memadai. Kedua, hal ini memungkinkan penyalahgunaan entitas tujuan khusus suatu bentuk kemitraan untuk memanipulasi. Akibatnya, investor skandal, pensiun kehilangan tabungan hidup mereka, masyarakat marah, dan kredibilitas pasar keuangan dan dunia usaha terguncang. Kebijakan pemerintah. Presiden Bush sendiri berjanji bahwa yang bersalah akan dihukum agresif oleh instansi pemerintah. Pelanggaran pada Good Corporate Transformation di kasus Enron terlihat jelas, yaitu seperti berikut ini. Pertama, Enron melanggar prinsip keterbukaan. Kedua, Enron juga melanggar prinsip pertanggungjawaban. Ketiga, adanya pelanggaran prinsip kemandirian. Keempat, adanya pelanggaran pada prinsip kewajaran. Tata kelola dan perubahan akuntabilitas hingga WorldCom. Pada 2 Desember tahun 2001, ada beberapa pengakuan bahwa perubahan tata kelola dan praktik akuntansi memang diinginkan. Setelah kasus Enron, terdapat kekacauan dan kemarahan atas eksekutif Enron yang secara angkuh mengklaim ketidaktahuan, kenangan buruk, membela kesalahan atas amandemen kelima. Pada Desember 2001 sampai awal 2002, ada beberapa upaya untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas. Sebelum terjadi skandal Enron, hampir tidak mungkin untuk menyampaikan pertumbuhan rasa investor dan kemarahan publik. Presiden Bush berjanji melakukan reformasi lebih lanjut untuk mengembalikan kepercayaan di pasar keuangan, namun gagal untuk memperlambat dorongan pasar. WorldCom. Pada Juni 2002, WorldCom mengalami kesulitan keuangan. Bencana ini memicu dua anggota parlemen AS untuk menggabungkan upaya mereka dan membawa ke depan pedoman reformasi tata kelola untuk disahkan sebagai Sarbanes-Oxley Act. WorldCom mengumumkan bahwa mereka telah kelebihan arus kas sebesar 3,8 miliar. Pada Juli 2002, WorldCom mengajukan perlindungan kebangkrutan. Hal ini menjadi pukulan yang mengejutkan untuk kredibilitas pasar modal. Dampak terhadap tata kelola, akuntabilitas, dan pelaporan, serta pada praktik manajemen. Pertama, fokus spesifikasi pada peningkatan akuntabilitas dan pelaporan kepada pemegang saham publik, pengendalian internal terkait dengan whistleblower, serta atas sertifikat terkait oleh CEO dan CFO. Kedua, penguatan peran komite audit. Independensi penuh para direktur, arus informasi, serta kemampuan auditor untuk melaporkan dan terlibat dengan komite. Ketiga, klarifikasi peran, tanggung jawab, serta kompetensi direktur dan subkomitmen dewan. 4. Kode etik bagi CFO dan lainnya. Kelima, peningkatan denda atas kesalahan yang dilakukan. Apa itu CEO dan CFO? CEO, Chief Executive Officer. Perannya, posisi tertinggi suatu perusahaan. Tanggung jawabnya, mengambil keputusan-keputusan besar. CFO, Chief Financial Officer.
Perannya bertanggung jawab keuangan perusahaan. Tanggung jawabnya mengawasi perencanaan, pencatatan, dan administrasi keuangan perusahaan. Dampak pada tren etika bisnis. 1. Kegagalan perusahaan yang menghasilkan kesadaran baru bahwa etika dan reputasi menjadi jauh lebih dikaitkan secara langsung daripada sebelumnya. 2. Pendekatan-pendekatan audit berbasis resiko untuk memasuki resiko etika dan perkiraan yang lebih tinggi untuk waralaba risiko. Ketiga, akuntan profesional cenderung mengabaikan pertimbangan nilai fidusia dalam menghasilkan pendapatan. Dampak pada profesi akuntan dan praktik audit. Profesi akuntansi AS kehilangan kemampuan atau kebebasan untuk menawarkan layanan non-audit kepada klien. Hanya berdasarkan penilaian dan pengaturan dan akuntan. Margin upah layanan audit meningkat sebagai akibat dari tuntutan terhadap kepatuhan pengerjaan bersama dengan tinjauan atas integritas pengendalian internal perusahaan dan keakuratan laporan keuangan. Berkembangnya sistem audit ada dua tingkat, yaitu satu untuk perusahaan besar dan satu lagi untuk perusahaan kecil. Sistem ini akan menjadi lebih menarik bagi perusahaan besar ataupun kecil. Kesimpulan, Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron dan editor. Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan, sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.